Bahkan dulu itu pernah seorang Kristen itu masuk ke postingan saya itu lalu komentar gitu kan, menjelekkan Islam. Islam itu mengajarkan poligami dan seterusnya, menikahi dengan banyak istri dan seterusnya. Lalu saya bilang di komentar itu bahwa Bible itu mengajarkan Kristen bisa menikah dengan 100 istri. Lalu komentarnya tambah parah sekali. Lalu dia minta ayatnya. Dan saya lama tidak membalas. Lalu begitu saya berikan ayatnya, terdiam. Nah, saya izin konsultasi kepada Tuan Guru. Di sini ada ayatnya, tapi dihapus. Bagaimana itu secara hukum kira-kira? Gimana cara menghapusnya? Begini, di sini diajarkan boleh menikah dengan 100 istri, tapi yang bagian itu dihapus. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Alhamdulillah, pada hari ini kami ada tamu spesial yang pasti di depan saya ini tidak asing untuk masyarakat, karena beliau ini adalah seorang guru di bidang profesional ya, di bidang bisnis. Siapa lagi kalau bukan Coach Dr. Imam El-Fahmi, atau kami memanggil Coach Fahmi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sebelah kanan saya kebetulan hadir Pak Sony, mu'alaf yang dulu pernah tayang ya di YouTube, dan beliau masih seumur jagung. Beliau pembinaan, datang ke sini untuk pembinaan dan setoran bacaan sholat ya, dan seterusnya. Kebetulan sore ini ya kita akan ngobrol santai saja tentang hal-hal yang mungkin sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Hadir pula istri beliau, istri dari Coach Dr. Fahmi. Baik, mungkin Tuan Guru dulu yang mau berbicara. Monggo, silakan dengan senang hati. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan, Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan, Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam dan cinta semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad beserta umatnya hingga akhir zaman. Bahagia sekali sore ini ketemu Pak Sony, saudara baru, dan tentu saja tuan rumah Ustadz Ipung Atria yang selama ini kita kenal sebagai pegiat yang saya sebut tadi benteng akidah Islam ya, melindungi umat Islam dari berbagai upaya pemurtadan, dan tentu saja menjalankan dakwah untuk mengajak kepada Islam
yang baik dan benar. Jadi saya kira kita semua bertemu di situ, bahwa tugas utama kita adalah membangun kemuliaan hidup, Pak Sony. Jadi dalam salah satu riwayat, Nabi ditanya siapa yang beruntung atau siapa yang beruntung, dan banyak sekali ada 9 ayat dalam Al-Quran yang menyebut orang yang beruntung. Ya. Salah satunya adalah orang yang terus berjuang, yang terus bersyukur, yang terus memperbaiki kehidupan, dan mengajak kepada kebaikan untuk membangun kehidupan yang mulia di dunia dan kehormatan di akhirat. Gitu. Jadi hari ini saya ingin silaturahim pada salah satu, ya saya anggap pejuang yang turut serta menjaga akidah orang Islam, dan tidak banyak yang bisa melakukan itu, Pak Sony, ya. Jadi saya kira Ustadz Ipung saya kenal cukup lama, dan saya mendoakan, mensupport dan mendukung, ya, walaupun belum bisa melakukan sesuatu, tapi saya merasakan peran beliau ini sangat signifikan, dan untuk itu kita semua perlu memberikan dukungan dan menjaga supaya kegiatan-kegiatan beliau lancar dan tidak melanggar yang tadi disebutkan, sesuatu yang mungkin bisa dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang kembali. Jadi perlu ilmu, perlu keterampilan, perlu kompetensi, dan beliau murid langsung dari tokoh juga, ya, yang selama ini berkiprah di bidang itu. Jadi tugas kita untuk membuktikan, Pak Sony, bahwa hidup di dalam naungan Islam itulah hidup yang bahagia dan indah, gitu kan? Jadi kan biasanya kan, wah saya setelah masuk Islam berantakan ini. Jadi kita harus buktikan bahwa hidup di bawah naungan Islam itu adalah hidup yang indah. Kata Nabi Muhammad, suatu hari ditanya, Pak Sony, Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Hai, apa tugas seorang sahabat kepada muslim yang lain?" Kata Nabi, menyisipkan rasa bahagia di hatinya. Jadi berarti sekarang Pak Sony udah jadi keluarga Islam, maka tugas saya, tugas Ustadz Ipung membimbing dan membina dan memastikan Pak Sony hidup bahagia. Mungkin itu kira-kira. Ya, baik. Saya melihat selama ini Tuan Guru Bapak Dr. Imam El-Fahmi ini sebagai seorang pakar manajemen, pakar bisnis, dan termasuk pakar hukum. Betul. Yeah. Saya mau konsultasi ini. Saya mau konsultasi karena yang lalu banyak sekali saudara kita Kristen yang sering melakukan penyampaian yang di luar koridor. Misal Islam agama poligami, begitu. Islam agama poligami. Tapi itu sudah kami bantah berkali-kali bahwa tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang mengajarkan agar seorang laki-laki menikah cukup dengan satu istri saja, kecuali Al-Quran, kan begitu. Cuman bahasa mereka ini adalah bahasa-bahasa yang seringkali menyakitkan, gitu kan, termasuk membahas tentang 72 bidadari dan seterusnya. Lalu ketika kami membantah dengan adanya di Bible ini diajarkan untuk menikah dengan 100 istri, Tuan Guru, banyak yang kaget. Mana ayatnya? Bahkan dulu itu pernah seorang Kristen itu masuk ke postingan saya itu lalu komentar, gitu kan, menjelekkan Islam. Islam itu mengajarkan poligami dan seterusnya.
menikahi dengan banyak istri dan seterusnya. Lalu saya bilang di komentar itu bahwa Bible itu mengajarkan Kristen bisa menikah dengan 100 istri. Lalu komentarnya tambah parah sekali, tambah parah, banyak sekali. Lalu mereka minta ayatnya. Dan saya lama tidak membalas. Lalu begitu saya berikan ayatnya, terdiam. Begitu. Nah, saya izin konsultasi kepada Tuan Guru. Di sini ada ayatnya, tapi dihapus. Bagaimana itu secara hukum kira-kira? Gimana cara menghapusnya? Begini, di sini diajarkan boleh menikah dengan 100 istri, tapi yang bagian itu dihapus. Tidak dicetak gitu maksudnya? Bible terbitan Indonesia dihapus kata itu. Tapi Bible versi bahasa lain, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ayat itu masih ada. Ini saya bawa Bible King James Version. Ya, betul. Iya, King James Version. Ini Bible King James Version ini adalah Bible yang pertama kali menjadi Bible yang sah dan diakui dunia sebagai Bible berbahasa Inggris. Begitu. Saya buka langsung ayatnya. Ayat yang pertama adalah, dalilnya ada 3, Tuan Guru, dalilnya. Dan itu semuanya dihilangkan di situ? 2 dihilangkan, 1 masih ada jejaknya. Begitu. Matius, Markus, jadi dalilnya ada 3, Pak Sony. Boleh nikah 100 istri. Di perjanjian baru semua. Matius, Markus, Lukas. Yang di Matius itu dihapus, di Markus itu dihapus, di Lukas tidak dihapus, tapi di situ karena Lukas itu ayatnya kurang begitu tajam, memang masih mengambang gitu secara makna. Dalilnya di Matius pasal 19 ayatnya 29. Saya kebetulan bawa juga yang berbahasa Arab, tapi daripada perpanjang waktu, nanti mending yang bahasa Inggris saja. Dalam bahasa Arab juga masih tercantum. Masih tercantum. Saya bacakan. And everyone who has left houses and brothers or sisters or father or mother or wife. Ada kata wife di sini, Tuan Guru. All children, all lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and inherit everlasting life. Tuan Guru, tolong dibaca secara pasti ya. Di sini ada kata wife di sini. Matius pasal 19 ayatnya 29. Sekarang saya buka yang bahasa Indonesia. Kalau yang di bahasa Indonesia ini hilang gitu? Hilang wife-nya. Oh, dihilangkan ininya, wife, katanya. Ya. Tapi ayatnya tetap? Ayatnya tetap. Oh. Ini saya bacakan yang bahasa Indonesia. Ini. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Istri tidak ada di sini. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Coba Tuan Guru baca di sini ayat 29. Ini, dan setiap orang. Ya, oke. Tidak ada kata istri di sini. Iya, nggak ada. Terus yang 100 istri yang mana? Ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi orang yang melakukan penginjilan dengan nama Yesus, dengan nama Tuhan, meninggalkan rumahnya, ya kan, meninggalkan ladangnya, meninggalkan bapak atau ibunya, di situ meninggalkan istrinya juga kan, akan menerima 100 kali lipat.
dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lebih kuat lagi ayatnya di Markus, Tuan Guru. Markus saya bacakan yang pasal 10 ayat 29. Sama, istri juga dihapus di situ. Yang ini. Markus. And Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or land for my sake and the gospel. Ada wife di situ? Iya. Ada. Di sini jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, istri tidak ada di sini di bahasa Indonesia, dihapus. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi balasan 100 kali lipat itu adalah ada pada zaman sekarang, bukan di akhirat. Kira-kira maksud dibuang wife kenapa, Ustaz? Karena malu mungkin. Kalau mungkin untuk memastikan saja. Kenapa dibuang gitu ya? Pertanyaannya itu kenapa dihilangkan? Ya. Ini yang ayat 29, Tuan Guru. Ada kata istri nggak di situ? Ya, di sini. Oke. Minta tolong dibantu dibacakan, Tuan Guru. 29. Oke. Yang ini. 29. Ini ya. Kecil-kecil. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang ada pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Tidak ada kata istri. Ini baru tentang istri. Saya nanti konsultasi lagi tentang bagaimana landasan hukum. Seharusnya yang melaporkan seperti ini orang Kristen, bukan orang Islam. Tugasnya. Betul ya. Contoh, jadi karena kitab suci mereka berarti diedit. Iya. Oh gitu ya. Ini sama-sama Alkitab. Penerbitnya sama. Kalau tadi kan penerbitnya beda. Ini kan bahasa asing tadi. King James Version. Ini lembaga Alkitab Indonesia. Ini lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ini beda versi, beda tahun. Yang biru ini terbitan yang terbaru. Tahun 2023. Namanya itu Alkitab terjemahan TB2, terjemahan baru edisi 2. Nah, ada di sini banyak sekali yang dirubah. Konteksnya, kontennya juga dirubah. Banyak. Kalau dijabarkan satu persatu sampai malam, Tuan Guru. Menarik itu ya. Saya izin tunjukkan satu saja. Ya, artinya. Okay. Artinya mungkin perlu di reset, Pak Ipung. Di reset, dikumpulkan data. Kemudian mungkin yang paling tepat ya didiskusikan dengan mereka. Ya. Itu Mas Sani ya. Didiskusikan dengan mereka kan pada dasarnya apa tujuan ini kira-kira dan apa sih konsekuensinya kalau ada bagian-bagian dari kitab suci siapapun kan ya Mas Sani ya. Misalnya kalau ada bagian dari kitab suci siapapun ini kan menarik bagi kita untuk ditanyakan ya kan. Kenapa ya kok sampai ada bagian-bagian yang dihilangkan? Ya, Pak Sony bacakan, beliau menyimak ya. Bacakan agak keras. Yohanes pasal 4 ayat 19. Pak Sony. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya.
Jadi ada perempuan bertemu Yesus, lalu perempuan itu terkesiap dengan Yesus itu. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Begitu. Ada yang ganjil Tuan Guru dari ayat ini kira-kira. Misal Tuhan dan Nabi tadi. Ya, betul. Betul sekali. Secara tidak langsung seorang perempuan tadi menjelekkan Yesus kan. Downgrade Tuan Guru ya. Awalnya Tuan Guru, saya nyata sekarang padaku. Ini Tuan Guru, ini Pak Dr. Fahmi ini wali kota misalnya. Nyata sekarang padaku Pak wali kota ini ternyata ketua RT. Ya, downgrade kan. Tapi ini akhirnya mengalami perubahan. Ini sebenarnya ayat yang salah satu ayat yang perubahannya itu seringkali dirubah-rubah begitu. Ini versi terbaru. Ini Tuan Guru. Yang ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. 19. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Oh, dari Tuhan menjadi Tuhan. Padahal versi yang relatif sama ya. Ya, bukan relatif sama. Penerbitnya sama. Iya, sama ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Oh, ya. Penerbitnya sama. Ini kalau mereka ditanya apa penjelasannya Pak Ipung? Mereka bingung. Bingung juga. Kan pasti ada maksudnya kan. Ini kenapa diubah? Sebenarnya di Alkitab setebal ini, Yesus itu kan paling banter itu kedudukannya sebagai Tuhan. Di Alkitab ini. Alkitab bahasa manapun, kecuali bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini diacak-acak. Kata Tuhan jadi Tuhan, hutang jadi utang, pembaharuan orang hutan, begitu Tuan Guru, kurang lebih ya. Sehingga kata Tuhan jadi Tuhan ini dipermainkan. Termasuk yang tadi itu, Tuhan jadi Tuhan jadi Tuhan. Nah, di Alkitab setebal ini tidak ada satupun Yesus yang berbicara secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Tidak ada. Persoalannya ini yang dijadikan sebagai wahana untuk merubah-rubah tadi itu Tuan Guru. Tuhan jadi Tuhan. Nah, secara ini izin konsultasi, secara hukum bagaimana kira-kira? Waduh. Iya. Jadi saya sarjana hukum, saya lulus pendidikan advokat, lulus ujian nasional advokat. Nah, ini selama 20 tahunan itu fokus pada hukum bisnis. Ya. Jadi hukum-hukum yang kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Ya, seperti partnership, hubungan industrial dan sebagainya. Tapi secara umum dalam konteks hukum itu kita perlu ada ya semacam 4 atau 5D. Yang pertama data. Ada data yang di kitab A, B, C seperti ini. Yang kedua ada dokumennya. Jadi itu nanti di scan. Ya. Yang ketiga ada displaynya, jadi ditampilkan, dibandingkan, gitu. Kemudian ada disclosure. Disclosure itu pencarian, terus dicari, dibandingkan versi Arab, versi Inggris, versi itu. Baru kemudian dicari disiplin pasal-pasalnya. Apakah itu kan artinya begini, kalau misalnya dalam Al-Quran yang dirubah, kita pasti akan mencari siapa yang merubah itu. Betul. Itu pasti ya apa ya? Ya pasti sengaja menistakan misalnya ya. Gitu kan gitu. Jadi kok Quran yang semula begini menjadi begini. Karena itu penting tadi dalam konteks mereka mengubah itu maksudnya di mana. Tapi kalau dalam perspektif hukum barangkali ya 5D tadi. Data. Tadi Pak Ipung sudah gitu. Dan itu
paling tidak, karena kita sebagai ya orang yang belajar, artinya kita mempelajari ini untuk berdiskusi dengan mereka, dan kita sendiri akan makin yakin pada kebenaran Islam misalnya, dan untuk mengajak, untuk mendiskusikan, untuk bertukar pikiran, ya supaya ada kejelasan dan penerangan yang sebenarnya. Jadi 5D tadi penting untuk digali Pak Ipung. Data, dokumen, perbandingan dokumen, kemudian data, dokumen, display, dipaparkan, disclosure, didalami lagi, nggak boleh salah, harus clear, dan dicari disiplin ilmunya. Ini ilmu apa ini? Ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu linguistik, dan ilmu hukum itu sendiri dalam konteks hukum di Indonesia, apakah pencemaran nama baik, penghinaan agama, menimbulkan kebencian, nah itu baru ditemukan nanti apa di situ. Kan menimbulkan jadi kegaduhan. Jadi 5D itu yang barangkali perlu, dan dalam konteks pembelajaran saya kira saya mendukung ini kalau Pak Ipung dan tim Mu'alaf Center untuk membimbing. Jadi konteksnya tidak untuk menyerang agama orang lain, tapi untuk membimbing orang yang sudah masuk Islam ini supaya makin yakin. Betul. Pak Sony. Nah, kira-kira seperti itu. Biar beliau tambah kukuh, kan bagaimanapun selama ini beliau ke tempat ibadah, bahkan putra-putranya masih ke tempat ibadah agama yang dahulu. Saya kira juga selama ini temannya juga banyak yang nah, maka beliau kan harus tatak, ya gitu kan. Tatak pertahanannya Mas, ya Pak Ipung, tatak pertahanannya, dan mereka nanti kalau orang seperti Pak Sony ini bertanya, kita tinggal display Pak, nih datanya, ini dokumennya, tagnya, ini sejarahnya, kalau perlu display, ya ini ya bisa dibaca langsung, karena beliau nanti kemana-mana bawa itu, ya gitu. Jadi kemudian discovery atau ya tadi disclosure atau discovery, cari lagi, kemudian ditentukan disiplinnya, ini konsekuensinya apa. Itu Pak Sony. Jadi konteksnya dalam rangka membentengi yang mu'alaf masih lemah, izin, kemudian supaya makin kuat, makin yakin. Amin. Itu ya. Kuat. Monggo. Coba Pak Sony, kasih komentar Pak Sony. Kalau menurut pendapat saya tadi mungkin karena seperti siapa Pak Kut Sahmi. Kut. Mungkin dari pertimbangan para pakar-pakar itu mungkin yang kurang pantas atau kurang berkenan itu dihilangkan, sehingga jadi apa, penerangan yang baik. Nah, mungkin kayak istri 100 itu dihilangkan biar tidak melanggar sesuai yang diajarkan selama ini, padahal di aslinya ada. Mungkin itu. Terus yang Tuhan jadi Tuhan itu kan mungkin kurang pantas, mungkin yang benar-benar memperhatikan ya. Dulu kata Tuhan diganti Tuhan, itu ya mungkin bisa yang benar-benar apa, kalau jemaat yang benar-benar kritis itu pasti akan komplain. Ya, jadi mungkin ini tidak pantas, jadi dipantas no. Sehingga mengelak gitu, ya. Ustadz Ipung, ya kan? Ya. Mengelak supaya itu tidak terjadi lagi perdebatan dan pertanyaan dari mereka yang sulit dijelaskan. Ya, soalnya ada juga yang tapi malah semakin nyata. Ya. Loh, kitab suci kok. Ya. Tapi ini menarik untuk jadi bahan diskusi, bahan belajar. Tapi saya kira fokus kita ada pada membentengi saudara-saudara kita yang baru, supaya makin kuat dan tidak goyah lagi. Intinya terus gitu. Belajar. Ya, gitu. Dan belajar. Saya kira tadi kalau misalnya Pak Ipung dalam konteks apa yang juga dilakukan oleh beliau-beliau yang terdahulu, itu kan kita bisa untuk kalangan sendiri membuat deskripsi yang panjang
lalu dibekalkan kepada kawan-kawan kita ini, Pak. Pak Ipung. Ya, mungkin Seperti Pak dulu. Sony ini, betul ya? Ya kan? Iya, betul. Apa ini? Nah, tapi intinya tidak untuk menyerang, ya, Oke. tidak boleh menghina keyakinan orang lain kan? Betul. Tapi intinya untuk memperkuat keyakinan Pak Sony yang sekarang sudah menjadi seorang Muslim, supaya kalau mereka ngomong-ngomong lagi itu bisa counter argument, ya. Itu. Karena banyak juga loh Pak yang sudah mualaf gini kemudian mereka tidak tinggal diam. Jadi mereka mengirim orang juga. Nah, Iya, kan tidak setiap saat bisa bersama Pak Ipung. Nggih. Sehingga mereka perlu pertahanan diri. Tetap pada iman yang kuat. Iya. Menarik ini. Saya kira sudah sering disampaikan oleh Dondi Tan juga kan? Ya. Ya, Koh Dondi kan dahsyat itu perbandingan Alkitabnya ya. Jadi hal-hal semacam ini ketika ditanyakan kepada romo oleh jemaat atau kepada pendeta, pendetanya juga bingung, Tuan Guru. Saya pernah didatangi oleh salah seorang misionaris. Dia komplain kepada saya, lalu saya tunjukkan data-data fakta-fakta seperti ini begitu. Lalu dia pulang dengan diam. Dia bilang kepada saya, nanti saya tanyakan kepada romo saya begitu. Nah, sampai sekarang nggak ada jawaban. Ya. Ini sebelum kita akhiri. Ya, ya. Sebelum kita akhiri. Ini ada, kalau angka-angka banyak di sini Tuan Guru. Beda-beda. Oh, Angka-angka. Di sini bilang 7, di sini bilang 3. Di sini bilang 42, di sini bilang 22, begitu. Di sini bilang apa, di sini bilang apa, begitu. Bahkan hal yang sepele Tuan Guru. Hal sepele ini dirubah. Contoh ini. Lukas pasal 24 ayatnya 42. Pak Sony minta tolong dibacakan yang keras Pak Sony. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Coach Fahmi minta tolong bacakan yang 42. 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Iya. Yang ini ikan goreng. Ini ikan Kok bakar. bisa nggak? Apa ya, kita bisa sebut kurang cermat. Iya. Wah, sudah benar Pak Sony itu. Komentar. Ya. Komentar Pak Sony. Kebenaran itu milik Gusti Allah. Iya. Pak Sony. Iya, Mas. Sebelum komentar ya, saya terangkan. Ini tadi bilang ikan goreng. Iya. Jadi Yesus itu suka makan ikan. Sebenarnya logonya Yesus itu bukan salib begini. Karena salib itu lambang kutuk. Lambang terkutuk. Ada di kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Bahwa Yesus itu dikabarkan sebagai terkutuk. Ini Bible yang menyampaikan. Bukan kami orang Islam, bukan. Kemudian Yesus itu lambangnya bukan salib, Pak Sony. Lambangnya itu namanya iktus. Iktus itu seperti ikan begini, Tuan Guru, lambangnya. Iktus. Ini lambangnya Yesus. Benderanya Yesus itu begini. Iktus, ikan. Karena dia suka makan ikan. Jadi ceritanya di sini Yesus itu dikasih ikan goreng. Versi Bible LAI yang ini. Yang versi yang LAI terbaru kasih ikan Bakar. Ini kecil-kecil tulisannya Tuan Guru. Jadi saran untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang memang menjadi lembaga resmi untuk penerbitan Alkitab agar menerbitkan yang tulisannya itu besar-besar. Iya. Yang versi terbaru memang agak besar sih, cuman masih terlalu kecil. Mending dibesarkan biar ini menjadi pencerahan untuk masyarakat. Termasuk yang menerbitkan Al-Quran, kalau bisa terjemahannya itu yang gede-gede tulisannya. Betul. Saya suka sekali Al-Quran, naskah Al-Quran yang tahun 90-an dari Departemen Agama Iya, itu. iya. Gede-gede tulisannya. Saya punya Quran tahajud yang begini Pak, yang lengkap tajwidnya dan Ada terjemahannya? ada. Terjemahnya ada enggak ya? Surah Quran tahajud. Iya. Iya, iya.
Kita ini penting Itu membantu. menerbitkan Al-Quran itu dengan terjemahan tulisan yang gede-gede. Iya, iya. Biar masyarakat itu bisa banyak, kalau mau belajar Al-Quran bisa membaca yang terjemahannya. Saya pengen tanya sama Pak Sony itu. Ya, silakan. Why Silakan. you change your faith? Kenapa Bapak converted to Islam? Ya mungkin karena panggilan yang saya rasakan seperti ini, Gus. Ya dulu kan saya juga berdoa ya rajin. Nah, dulu pernah saya sudah bilang sama Ustadz, ternyata yang melakukan hukum kasih itu kebanyakan dari saudara muslim. Dulu kan saya suka merantau itu, berbagai hal yang menolong saudara muslim, bahkan gembala pun tidak welcome. Oh, gitu. Gitu. Tidak ngopeni. Iya, ya akhirnya pas sharing-sharing sama Ustadz, akhirnya ya sudah mantap. Dan sekarang yang saya rasakan, saya malah lebih tenang, lebih istilahnya lebih khusyuk lagi. Alhamdulillah. Okay. Saya kira dari situ kalau kita kembali ke pembahasan tadi Pak Ustadz, Bapak seperti Pak Sony ini harus punya pemahaman depan belakang. Ke depan memahami Al-Quran, hadis, sirah dan lain-lain. Ke belakang harus makin understanding Alkitab, karena beliau akan sekaligus mempertahankan keyakinan yang baru dan dapat menjelaskan why, mengapa, misalnya seperti itu, dan tetap dalam konteks komunikasi yang baik, diskusi yang teratur, tukar pikiran, mungkin begitu Pak, supaya dakwah Bapak berikutnya kan akan makin menantang itu untuk anaknya. Waduh ya, luar biasa itu. Bapak harus makin understanding yang disampaikan Ustadz Ibung tadi kan, nemu-nemu. Bapak kan nggak bisa, pokoknya di dalam Alkitab begini-begini, nggak bisa. Bapak harus pakai data. Ini datanya, ini dokumennya, ini displaynya, ini disclosure-nya, pendalamannya, dan ini maksudnya, disiplinnya, ini kenapa begini. Kalau bisa Bapak bisa mendapatkan penjelasan dari dua sisi Alkitab dari yang ahli, sisi kitab suci Al-Quran dari ahli. Iya. Makanya terus belajar. Iya betul. Tantangannya luar biasa beliau Pak Ustadz ya. Barangkali Tuan Guru sampaikan closing. Ya, jadi menarik sekali perjumpaan sore hari ini. Saya ketemu Ustadz Ibung yang selama ini banyak beraktivitas dalam memahami atau mendalami Alkitab dalam konteks melayani kawan-kawan yang sudah mualaf sebagai bagian dari pimpinan Mualaf Center. Saya kira ini tindakan yang sangat terpuji supaya tidak ada kesalahpahaman bahkan di antara para penganut agama, tetapi yang ada adalah saling pengertian untuk sama-sama menjadikan kitab-kitab ini sebagai bagian kajian terbuka ya. Dan bagi saya banyak sekali hikmah ketemu Ustadz Ibung sore ini dan ketemu Pak Sony, saudara baru. Jadi senang, terus dalami juga Pak ya kan, supaya Bapak bisa ikut mendakwahkan terutama ke keluarga. Betul ya Pak Sony ya? Yeah. Keluarganya perlu dilindungi nih dengan dalil-dalil yang makin, dengan bimbingan Pak Ipung akan makin kuat lagi nanti. Betul ya, Pak Sony akan memberikan penerangan untuk putra-putranya. Saya kira itu Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kajian dan menambah wawasan saya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti siap untuk lebih support lagi ke gerakan Mualaf Center. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri. Ini perjumpaan yang singkat
sebenarnya kepingin lebih panjang lagi. Lain kan. Karena Pak Sony juga paparannya sebenarnya panjang, beliau masuk Islamnya panjang sekali. Dulu menjelaskan ke saya, kenapa Pak Sony datang ke sini? Pak Sony menjelaskannya itu panjang sekali. Termasuk beliau ada bimbang ajarannya kok berubah-berubah begitu kan. Termasuk yang seperti ini dan seterusnya. Mungkin nanti next kita akan sambang Dan bertamu ke beliau. Saya lihat Ustaz, ini pun perlu untuk umat Islam. Iya, betul. Karena umat Islam ini juga bentengnya lemah. Oke. Saya pernah menyaksikan keluarga Pak Bude saya itu ya dinikahi non Islam, kemudian Masuk. menikah di gereja. Terus seorang Muslim yang taat, tapi akhirnya bentengnya runtuh karena nggak ada pengetahuan tentang hal-hal tadi. Baik, kita akhiri. Insya Allah kita akan yang bertandang ke Coach Dr. Fahmi. Ya. Karena kodo itu beliau yang datang ke sini, saya kodo itu tidak sopan. Ya, sebenarnya saya yang harus datang ke senior, kepada sesepuh. Insya Allah nanti kita berikan balasan tandingan. Insya Gitu. Allah. Barakallahu Nanti aja fikum. Pak Sony. Oh iya, Pak Sani ikut ya Pak Sani ya? Biar tahu. Ke tempat beliau. Ini beliau tempat beliau itu pusatnya itu namanya King Sulaiman. Iya, Camp betul. King Sulaiman. Iya, Camp King Sulaiman. Nah, kalau di perjanjian lama ini Raja Salomo itu istrinya 700. Gundiknya 300. Oh, 1000 berarti. Total 1000. Iya. Begitu. Ini beliau enggak kaleng-kaleng namanya Camp King Sulaiman. Jadi tiap Selasa Pak Sony itu Ya. 300 orang kumpul, Masya Allah. kita kasih makan malam. Ya. 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 Jadi kita melakukan kajian-kajian pemberdayaan. Tiap Selasa. Selasa, insya Allah. Nanti 15 sampai maghrib. Tapi ngobrolnya biasanya sampai malam. Ya. Jadi ya kita mendorong supaya makin memahami tugas dalam kehidupan. Ya. Makin sukses. Jadi dalilnya ada pada membangun kemuliaan hidup dan kehormatan di akhirat. Itu aja ringkas. Hidup dalam keseimbangan. Ya bahagia, ya sukses. Ya tenang hatinya. Ya bikin rukun semua orang. Jadi kita pengen ya sebagai bangsa juga kita harus tetap rukun. Tapi dialog antar iman barangkali juga tetap harus digalakkan supaya saling memahami, saling melindungi juga kan. Jadi kita melindungi. Saya menyaksikan sendiri keluarga saya ada yang dimurtadkan, ya keluarga Bude ya, tapi sedih. Mereka juga sedih. Gitu. Sampai sekarang kelihatannya masih murtad karena perkawinan. Sampun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadiran dari Tuan Guru Coach Dr. Imam El Fahmi. Insyaallah kami akan bertandang balasan ke sana. Karena yang sopan harusnya begitu. Saya yang harusnya ke sana. Karena beliau kemarin yang saya yang tidak sopan aslinya. Harusnya saya yang ke sana dulu. Enggak. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Kan harus mendatangi ilmu. Ilmunya ada di beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Iya ya. Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah. Ustaz, segar wanginya. Heeh. Enak ya? Masya Allah, kecil banget, wangi banget. Ya. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya. Cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata kalau saya enak wanginya bener ibu, elegan, soft, iya rekomen banget ini variannya varian Konstantinopel.
Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft cocok banget. Yang